Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muhammad Fikri Dayat dari Kors ATN 6 Charlie. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 3 Sistem Komunikasi Satelit. Dan teman-teman saya yaitu yang pertama adalah Taruna Adam Ferdiansyah, yang kedua Farel Ibnu Adama, dan yang keempat adalah Octavian Ardianto. Di sini saya akan membahas tentang satelit Indosat 2 dari tahun 2009 sampai 2024. Satelit Indosat 2 atau Cakrawala 2 adalah satelit yang diluncurkan oleh PT Media Citra Indosat (MCI) yang mengelola dan mengoperasionalisasi satelit Indovision. Satelit ini diluncurkan dengan menggunakan roket peluncur Proton Breeze milik Rusia dan lepas landas melalui Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan. Peluncuran satelit Indosat 2 ini telah berlangsung pada tanggal 16 Mei 2009. Latar belakang. Kehadiran satelit Indosat 2 ini adalah yang menggantikan satelit Indosat 1 yang telah 11 tahun melayani Indovision dan habis masa orbitnya pada tahun 2008. Satelit Indosat 2 adalah Boeing 601 HP dibuat untuk PT Media Citra Nusantara atau MCI yang bekerja sama dengan pihak asing bernama Protostar. Satelit 601 yang dirancang di pabrik Boeing Satellite System yang terletak di El Segundo, California, Amerika Serikat. Investasi ini menelan biaya sebesar 300 juta US dollar. Sebanyak 60% biaya investasi berasal dari uang perusahaan, sementara 40% berasal dari pihak asing. Peluncuran satelit Indosat 2 sukses diluncurkan pada tanggal 16 Mei tahun 2009 pukul 06.58 waktu Baikonur, Kazakhstan atau pukul 07.58 waktu Indonesia bagian barat. Peluncuran satelit ini menggunakan roket Proton Breeze M yang dibuat oleh Khrushchev State Research di Moskow, Rusia. Roket ini meluncur dari landasan Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Pada awal peluncurannya, satelit Indosat 2 akan dikendalikan oleh Boeing. Namun, setelah 12 hari usai peluncuran, satelit tersebut bisa dikendalikan langsung dari Indonesia oleh Indovision. Setelah mengudara, satelit Indosat 2 akan mengorbit di ketinggian 35.786 km dan berlokasi di 107.7 derajat bujur timur. Salah satu faktor pendukung yang membantu keberhasilan peluncuran satelit ini adalah kondisi cuaca di tempat peluncuran yang baik dengan temperatur udara berkisar antara 14-16 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 4 hingga 6 meter per detik. Roket Proton Breeze M lepas landas dari pusat peluncuran roket Cosmodrome Baikonur, Kazakhstan kemarin pagi. Roket ini mengantarkan satelit Indosat 2 menuju orbit. Kehadiran satelit tersebut akan membuka peluang-peluang baru bagi Indonesia, terutama dalam industri penyiaran dan industri kreatif. Indosat 2 lepas landas pada pukul 00.57 GMT atau pukul 07.57 WIB dengan penumpang roket Proton Breeze M, produksi Khrushchev Research and Production Space Center, yang merupakan produsen wahana antariksa utama di Rusia. Peluncuran disaksikan langsung tim PT MNC Sky Vision atau Indovision yang dipimpin oleh Direktur Utama Rudi Tanosudibyo. Proton Breeze M dikenal sebagai roket tangguh yang sanggup meluncur dalam kondisi-kondisi ekstrim. Namun, Proton Breeze M tidak harus menghadapi tantangan cuaca saat meluncurkan Indosat 2 karena cuaca saat peluncuran sangat bersahabat. Mentari pagi bersinar cerah menerangi padang rumput di sekitar Launchpad 39 di mana roket Proton Breeze M berdiri menghadap langit. Suhu musim semi di Baikonur mencapai 14 hingga 16 derajat Celcius dan angin berhembus dengan kecepatan 4-6 meter per detik. Roket Proton Breeze M mulai dinyalakan pada 2 detik sebelum peluncuran. Pada 1 detik sebelum peluncuran, tenaga dorong roket itu ditingkatkan hingga 40% dari total.
Setelah itu, tenaga didongkrak penuh hingga 100%. Proton Bridge M pun lepas landas. Asap tebal berwarna putih menyiratkan kilau keperakan akibat cahaya matahari pagi saat Proton Bridge M melesat ke angkasa menembus langit. Detik-detik pertama peluncuran ini adalah masa-masa paling kritis. Selama 2 menit pertama, Proton Bridge M terbang dengan roket pendorong pertama. Ini adalah roket pendorong bertenaga paling besar dari 3 roket pendorong yang diusung Proton Bridge M. Pada 2 menit pertama setelah peluncuran, Proton Bridge M memerlukan roket pendorong bertenaga sangat besar karena saat itu gravitasi bumi masih berpengaruh kuat terhadap roket ini. 2 menit berlalu, Proton Bridge M pun mulai terbebas dari gravitasi bumi. Pada tahap ini, roket tersebut masih dapat dilihat dengan mata telanjang. Ketika pengaruh gravitasi bumi berkurang, Proton Bridge M pun melepas roket pendorong pertama dan beralih ke tenaga roket pendorong kedua. Proton Bridge M melesat semakin tinggi hingga tidak terlihat lagi. Roket pendorong kedua ini digunakan hingga 5 menit setelah Proton Bridge M meninggalkan landasan. Setelah itu, pendorong kedua pun dilepas. Hingga menit ke-9 setelah peluncuran, satelit Indostar 2 melesat ke angkasa luar dengan roket pendorong ketiga dari Proton Bridge M. Pada menit ke-11 setelah peluncuran, satelit Indostar 2 melesat sendiri di angkasa luar dengan dukungan tenaga roket suborbit. Roket itu 5 kali dihidup matikan untuk mendorong Indostar 2 ke posisi orbit yang dikehendaki. Pada jam ke-9 setelah peluncuran roket pendorong suborbit itu pun dilepas dan Indostar 2 meluncur secara mandiri di orbit. Diperlukan waktu hingga 9 hari bagi Indostar 2 untuk mencapai titik orbit yang diinginkan, yaitu 107,7 BT, ujung timur. Pada ketinggian 36.000 km di atas permukaan laut, peluncuran roket Proton Bridge M yang mengangkut satelit Indostar 2 ini dilakukan International Launch Service (ILS) pemimpin industri jasa peluncuran satelit komersial di dunia. Setelah mengorbit, satelit Indostar 2 akan dioperasikan PT Media Citra Indostar MNC. Sebagai satelit generasi baru, Indostar 2 menawarkan sejumlah peningkatan kinerja dibandingkan Indostar 1. Di antaranya, Indostar 2 memiliki lebih banyak transponder, memiliki jangkauan lebih luas, dan memiliki sinyal lebih kuat. Corporate Secretary PT MNC Skyvision Indovision Arya Mahendra Simulingga menjelaskan, dengan berbagai kelebihan satelit Indostar 2, Indovision akan mampu menyajikan layanan penyiaran DTH (Direct to Home) dengan kapasitas 2 kali lebih banyak daripada dengan satelit Indostar 1. Dengan jangkauan satelit Indostar 2 yang lebih luas, Indovision juga akan mampu melayani lebih banyak wilayah di Indonesia. Adapun dengan sinyal Indostar 2 yang lebih kuat, layanan Indovision kelak akan lebih tahan terhadap cuaca sehingga ketika hujan besar terjadi, layanan Indovision masih bisa dinikmati dengan baik oleh pelanggan. Saat dunia dilanda krisis keuangan global, masih ada perusahaan swasta nasional berani meluncurkan satelit ini karena dunia broadcasting penyiaran adalah sarana penting bagi kehidupan berbangsa. Satelit Indostar 2 atau Protostar 2 berada di orbit S-band yang lebih tahan cuaca dan memiliki frekuensi sebesar 2,5 GHz. Ia juga memiliki 32 transponder, termasuk 10 transponder aktif dan 3 transponder yang berfungsi sebagai penguat gelombang frekuensi S-band. Satelit ini akan mampu menyediakan sekitar 120 saluran berteknologi MPAG-2, 140 saluran berteknologi MPAG-4, dan menghadirkan teknologi High Definition yang dimulai pada Maret 2012.
Selain itu, ia juga menyediakan transponder Ku-band sebesar 112 buah yang akan diarahkan ke India serta 10 buah yang akan diarahkan ke Indonesia dan Filipina. Pengembangan dengan hadirnya evolusi anyar ini, Indovision diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi agar industri broadcast bisa tumbuh lebih baik. Mereka juga berharap dapat meningkatkan kerjasama antar 3 perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia, seperti ITS, ITB, dan UI. Indovision juga mengajak ketiga PTN itu untuk mengembangkan industri lokal yang memasok cakram parabola. Selama ini, pihak Indovision masih harus mengimpor cakram parabola dari Taiwan yang bisa menghabiskan biaya hingga 15 juta US dollar. Untuk itu, kerjasama dengan ketiga PTN sangat dibutuhkan karena dapat menghemat biaya operasional Indovision. Target pengembangan berikutnya adalah menggait TV-TV lokal untuk masuk di saluran Indovision. About T-10. And we have liftoff. Liftoff of an ILS Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, carrying the Indostar 2, Protostar 2 communications satellite. That was gorgeous. At about 10 seconds after liftoff, the rocket did a roll maneuver and will soon experience maximum dynamic pressure, or max-Q. Max-Q is the maximum aerodynamic load on the vehicle, corresponds to about Mach 1.5, and occurs about 63 seconds after liftoff. Everything seems to be proceeding nominally as the vehicle heads in an easterly direction with a flight azimuth of about 61.25 degrees. Flight is proceeding well. Control system parameters are steady. 50 seconds. Now we're coming up on the first stage separation from the second stage. 60 seconds into the flight. Launch vehicle stabilization looks good. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.